ABC, Ajahra Bincang Cerdas, mencerdaskan lewat perbincangan inspiratif. Assalamualaikum sahabat cerdas semua, berjumpa lagi dalam acara Ajahra Bincang Cerdas. Topik kita kali ini adalah keluarga sadar bakat. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 84 dikatakan, katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu yang paling mengetahui siapa yang paling benar jalannya. Ya, bicara bakat, dalam hal ini potensi kekuatan orang-orang terdekat kita, orang-orang tercinta kita, tentu kitalah yang harus paling tahu dan paling memahami. Dalam kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita Pak Andri Prajia. Beliau adalah founder dari Sekolah Alam Tangerang. Dalam kesempatan ini kita akan bincang-bincang mengenai keluarga sadar bakat. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta. Iya Pak Andri, ini topik yang sangat menarik karena sangat related ya saat ini, di mana keluarga-keluarga saat ini stay at home ya, membersamai para putra-putrinya di rumah gitu untuk melakukan pengajaran, dan inilah saat yang tepat sebetulnya ya, momen yang sangat tepat untuk para anggota keluarga lebih memahami, lebih mengenal potensi kekuatan dari anggota keluarganya. Ya, untuk itu, nah Pak Andri, saya ingin kami tanyakan nih dalam hal ini ya, apa sih itu keluarga sadar bakat dan bagaimana cara mengetahui potensi kekuatan setiap anggota keluarga? Silakan Pak Andri, bisa menjelaskan? Ya, baik, terima kasih Bu Sinta. Jadi keluarga sadar bakat itu adalah keluarga di mana semua anggota keluarganya saling memahami bakat masing-masing. Supaya apa? Supaya bisa tercipta sinergi. Jadi saya punya keyakinan bahwa semua keluarga punya visi. Ya. Visinya umumnya adalah masuk surga bareng-bareng. Ya. Seperti halnya dalam Al-Quran, surat Al-Tahrim, ya, ku anfusakum ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kalau dari api neraka berarti masuk ke surga. Nah, bagaimana cara masuk ke surga? Tentunya harus ada rencana. Ya, bagaimana lewat pintu mana masuknya. Nah, bahwa Allah SWT telah menciptakan semua manusia itu berbeda sesuai dengan syakilah masing-masing. Nah, maka dengan kita menemukan syakilah itu, maka kita akan menemukan pintu masuk ya amalan andalan kita masing-masing. Nah, berkontribusi kepada masyarakat berdasarkan kekuatan masing-masing tersebut. Nah, jadi yang pertama tentu yang perlu memiliki atau sadar bakat itu adalah orang tua, ya, orang tua, ayah dan bunda. Ayah dan bunda dalam hal ini kalau sudah saling paham, tentunya akan jadi mudah untuk berbagi peran, ya, berbagi peran. Tapi sebelum berbagi peran itu dulu, saling memahami dulu, ya. Karena sebenarnya ayah bunda kan berasal dari dua keluarga yang berbeda, dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, mungkin juga suku yang berbeda, mungkin juga dari ya berbagai hal yang berbeda. Nah, tentu butuh waktu untuk saling mengenal. Nah, dengan mengenal bakat masing-masing itu akan memudahkan untuk saling memahami. Contoh begini, saya dulu ketika baru menikah itu bingung ketika istri saya belum apa-apa udah nanya mau punya anak berapa, mau pakai KB apa, mau seperti apa ke depannya. Ya. Nah, sekian tahun ke depan baru saya tersadar bahwa istri saya itu punya bakat nomor satunya futuristik. Jadi hal yang jauh ke depan, sekian puluh tahun ke depan sudah ditanyakan. Sementara kalau saya itu yang kuatnya konteks, senangnya bicara masa lalu, ya bisa kebayang kan, kayak nyambung ya. Satu bicara ke depan, satu bicara ke belakang. Nah, ketika sudah kita paham bakat masing-masing, jadi kita bisa lebih memahami ya. Jadi kalau lagi kumpul anak-anak, tahu-tahu istri saya bilang nanti kalau sekian tahun ke depan, ya abang nanti tinggal di sini, istrinya begini-begini, ya itu sudah paham. Oh ya itu futurisnya lagi muncul. Nah sebaliknya kalau lagi ada di museum, ada di tempat-tempat yang ada unsur sejarahnya, anak-anak saya melipir, ya karena pasti saya lama di dalam, mereka cari makan aja lah. Nah itu saling memahami, ya saling memahami itu jadi menurunkan emosi. Ya nggak perlu kita merubah pasangan kita, tapi kita saling memahami. Ya.
Contoh lain misalnya begitu, misal begini, saya naruh handuk sembarangan, naruh barang-barang itu nggak pada tempatnya, istri saya ngomel-ngomel lah. Nah, karena istri saya urusan bantal miring sedikit itu jadi masalah, ya. Buat saya apa sih gitu. Nah, ketika dites, oh iya, istri saya punya bakat maximizer, perfeksionis. Jadi posisi yang harus tepat, presisi itu menjadi hal yang penting baginya. Nah, buat saya itu nggak masalah. Nah, sehingga akhirnya ketika sudah paham bakat masing-masing, jadi menurunkan apa ya tingkat emosi. Jadi saling memahami. Oh iyalah, kita terima kondisi masing-masing. Jadi kalau kata lagu mah I love you just the way you are. Ya, ini yang pertama ya. Jadi kita memahami Masya pasangan kita Allah. apa adanya, ya, apa adanya. Iya, Nah, yang kedua iya. itu kita berbagi peran. Berbagi peran itu begini, kan dalam berkeluarga, kehidupan kita 24 jam kali 7 hari sepekan, kali sekian sebulan, kali bertahun-tahun, ada banyak situasi yang membutuhkan kalau saya sebutnya bakat yang berbeda. Misalnya begini, kalau anak sedang mogok sekolah, sedang malas belajar, nah itu kan yang dibutuhkan apa? Peran motivator. Nah, belum tentu itu ada di bundanya, bisa jadi ada di ayahnya gitu. Atau kadang-kadang ini butuh ketegasan, belum tentu selalu ada di ayah bakat komen itu, bisa jadi ada di bunda gitu. Nah, atau situasi lain misalnya apa ya? Menghadapi ini tamu ya, menghadapi tamu atau kita berkunjung ke rumah ke sebuah acara. Nah, itu kan butuh bakat menyapa orang lain. Nah, belum tentu bundanya, bisa jadi ayahnya yang punya bakat sehingga lebih supel menyapa orang lain. Mungkin pasangannya itu mojok di sana, main handphone atau kalau nggak ngomong, kalau nggak ditegur ya nggak ngomong. Itu kan bakat Jadi itu berbagi peran. Situasinya seperti apa? Ini berarti ini ayah yang tampil, bunda di belakang. Situasi yang lain, ini bunda yang tampil, ayah yang di belakang. Nah, syaratnya memang ketika bergantian itu harus menahan diri. Yang satunya lagi, ya, ketika motivator sedang tampil, kemudian si anak ini kemudian mencari pembelaan kepada yang lain, nah ayahnya jangan ikut campur, ya, itu sama bunda silakan gitu. Nah, itu yang kedua, berbagi peran. Nah, yang ketiga itu membuat sinergi. Menarik sekali ya, Pak Andri, dengan lebih memahami kita bisa saling melengkapi dan juga berbagi peran ya dalam keluarga. Nah, ini Pak Andri, kita sering mendengar ya, Abah Rama Yorani, guru kita itu selalu bilang bahwa fokus pada kekuatan, siasati kelemahan, ya. Dan metaforanya itu seperti kapak ya. Kapak itu kan ada bagian yang runcing, ada bagian yang tumpul. Di mana bagian yang runcing itu sesuai fungsinya adalah untuk memotong ya, dan bagian yang tumpul itu kita bisa gunakan untuk memalu misalnya ya. Nah, metafora dari ini apabila kita fokus pada kekuatan dan siasati kelemahan, bagaimana nih implementasinya dalam keluarga kita dalam memahami bakat anak-anak? Silakan Pak Andri. Itu saya suka, kalau ke orang tua murid nih ya, ke orang tua murid saya suka bilang begini, itu saya gunakan metafora tadi untuk menjelaskan tentang raport ya. Raport ketika satu waktu anak kita pulang membawa raport, dan ini raportnya versi jadul nih, mohon maaf ya, versi saya dulu. Jadi nilainya matematikanya 6, bahasa Indonesianya 5, bahasa Inggrisnya 5, olahraga 9, kesenian 9. Apa yang kira-kira terjadi? Ya. Sebagian besar orang tua bilang, ya marah lah. Ya. Kenapa? Ya itu yang penting-penting nilainya jelek. Ya. Matematika 6, bahasa Indonesia 5, bahasa Inggris 5. Terus apa yang ibu lakukan? Ya saya ikutin les anak saya. Apa lesnya? Ya les yang tadi, yang lemah tadi. Oke, baik. Maka anak ini dibuat program mengikuti les matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, semester berikutnya anak yang sama pulang membuat raport. Nah, nilainya ternyata matematika dari 6 jadi 7, bahasa Indonesia dari 5 menjadi 7, kemudian bahasa Inggris dari 6 jadi 5 jadi 7. Nah, 7. Olahraga dari 9 jadi 7, kesenian dari 9 jadi 7. Apa yang terjadi? Udah Pak, udah bagus. Kata anaknya, kata ibunya begitu. Nah, tapi coba lihat, anaknya jadi anak rata-rata. Ya. Harusnya bagaimana kalau tadi pakai prinsip kapak, diasah yang mana? Yang tajam apa yang tumpul? Yang tajam. Yang tajam apa? Pelajaran apa yang bagus tadi? Olahraga dan kesenian. Nah, seharusnya ibu tanya ke anak, nah, kamu olahraganya 9, kamu sukanya apa?
futsal. Oke, kamu ikut klub futsal. Nah, kamu keseniannya 9, apa yang kamu suka? Aku suka melukis. Ah, baik, masuk sanggar melukis. Nah, terus bagaimana yang lemahnya? Yang lemahnya ya asal lulus aja lah, ya asal KKM aja ya. Karena orang-orang yang menonjol itu, yang berprestasi tingkat dunia pun itu pasti tidak sempurna, ya. Pasti ada yang dia lemah, ya. Apakah nilai matematikanya bagus? Belum tentu juga, gitu. Misalnya atlet olahraga tenis tingkat dunia, juara dunia tenis, apakah nilai matematikanya bagus? Belum tentu. Juara dunia bulu tangkis, nah seperti itu. Jadi kalau kita fokus pada kekuatan, asal bagian yang tajam, yang tumpulnya mah itu asal lulus aja lah. Nanti kita cari orang yang menutupi kelemahan itu. Nah, seperti halnya kita, ya kita ini gini, ilustrasi gini. Ada beberapa profesi ya berkumpul. Suatu saat dokter yang ahli menangani orang yang sakit tiba-tiba mobilnya mogok, ya mobilnya mogok. Nah, untuk memperbaiki mobil itu, dia tidak perlu belajar sampai jadi insinyur teknik mesin. Dia cukup telepon apa istilahnya montir, ya, yang ahli memperbaiki mobil. Nah, datanglah si montir itu dan dia memperbaiki mobilnya. Sebaliknya, si montir kalau sakit dia nggak perlu belajar jadi dokter, dia cukup telepon dokter ya untuk mengobati penyakitnya. Nah, jadi setiap kita itu punya kelemahan. Dan waktu kita tidak cukup sampai kita meninggal untuk memperbaiki kelemahan tersebut, ya sampai kita meninggal. Karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini kecuali baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ikut berbagai macam tes, psikotes, kemudian untuk menutupi kelemahan kita, sampai kita meninggal pun nggak akan selesai. Selalu ada bagian yang kurang, bagian kurang, bagian kurang. Nah, jadi terimalah diri kita apa adanya, asah yang kuat, potensi kita yang tajam tadi, yang tajam itu kita asah terus, yang tumpul itu kita kerjasama orang lain. Seperti hanya dokter, nggak perlu belajar mesin, dia cukup telepon si montir juga begitu, nggak perlu jadi dokter, dia tinggal datang ke rumah sakit untuk mengobati penyakitnya. Gitu. Setiap kita punya kelemahan, tapi kita juga punya kekuatan. Nah, dalam keluarga bagaimana? Dalam keluarga itu tadi, ya jangan dipaksa kalau ayahnya ya memang nggak bisa beres-beres. Misalnya. Nah, itu kan bisa dicari cara supaya itu bisa fungsi itu bisa berjalan dengan baik ya. Bisa jadi ayah ibu misalnya nggak punya minat untuk memperbaiki barang-barang yang rusak ya. Ayahnya juga nggak terlatih, bundanya juga, apalagi bunda, masa disuruh betulin lampu apa yang rusak. Nah, itu kan tinggal telepon tukang untuk datang ke rumah gitu kan. Nah, jadi saling menutupi kelemahan. Kalau ada kelemahan yang sama, spotnya sama-sama lemah di situ, berarti harus cari solusi gitu. Yang enak memang kalau nggak selamanya enak ya. Jadi istilahnya seperti panci dengan tutupnya, itu klop ya. Kelemahannya si A pasangannya ditutupi sama kekuatannya si B gitu. Cuma ini jadi saling mengisi ya. Kadang-kadang kalau bicara nggak nyambung memang, tapi saling mengisi dan itu hal yang baik. Ada juga pasangan yang sama-sama tutup sama tutup, banyak samanya gitu. Kalau ini ngobrolnya enak gitu, tapi nanti ada banyak blank spotnya, ada banyak fungsi yang tidak bisa tercover oleh mereka berdua karena mereka kekuatannya mirip, kelemahannya juga mirip, ya, sehingga harus sering-sering bayar orang untuk menutupi kelemahannya gitu, atau memanggil orang lain untuk menutupi kelemahan mereka. Nah, jadi ini menjadi super tim itu memang itu mengetahui kekuatan kita, kekuatan pasangan, dan mengetahui juga kelemahan masing-masing sehingga kita bisa saling mengisi. Gitu. Kalau misalnya sama-sama lemah, gimana ya cari solusinya lah. Gitu. Gitu, Bu Sinta. Untuk saling melengkapi ya. Ya, Masya Allah. Jadi dengan memahami bakat dan potensi anggota keluarga kita, kita bisa saling memahami, saling memaklumi, saling melengkapi, dan saling berbagi peran gitu ya. Nah, ini gini Pak Andri, ini kan dalam kondisi pandemi nih, kadang-kadang orang tua yang biasa misalnya bekerja, terus sekarang diharuskan untuk menemani putri-putrinya belajar gitu ya, juga menemani kegiatan di rumah ya, bahkan 24 jam seperti itu. Nah, kadang mereka bingung gitu ya, gitu. Ada beberapa tuh sahabat cerdas juga menanyakan kegiatan apa kira-kira nih yang bisa menggali potensi ya, kekuatan bakat dari anak-anaknya seperti itu ya.
Sering kan kita mendengar ada 3B, ada 4E gitu ya. Nah, ini gimana implementasinya, kegiatan apa nih yang bisa dilakukan oleh ayah bunda dengan putra-putrinya supaya tergali potensinya itu? Ya, mungkin Pak Andri silakan bisa share. Iya, baru aja kemarin ada yang telepon waktu saya lagi di luar itu ya, mau konsultasi. Jadi anaknya itu berkebutuhan khusus dan bingung ya karena situasi pandemi begini di rumah harus bagaimana. Awalnya dia minta rekomendasi sekolah. Ibu tinggal di mana? Di Tebet katanya. Oke. Terus apa masalahnya? Anak saya slow learner. Nah, saya bingung harus bagaimana. Nah, saya coba gali. Ibu, menurut pengamatan Ibu, selama anak itu di rumah, ya, coba cari kegiatan yang 3E. Kegiatan easy, enjoy, excellent. Apa maksudnya Pak? Enjoy itu anak ketika dia mengerjakan sesuatu itu dia seperti menikmati kegiatan tersebut. Dari mana kita tahunya? Wajahnya berseri-seri, kemudian bibirnya tersenyum, mata berbinar-binar, itu dia enjoy, menikmati prosesnya. Yang kedua, easy, dia merasa mudah mengerjakannya. Dari mana kita tahu? Dia mengerjakan dengan cepat, lebih cepat dibanding yang lain. Nah, yang ketiga, excellent, hasilnya bagus. Nah, coba Ibu cari selama berkegiatan di rumah ini, kegiatan apa yang Ananda memenuhi 3E itu. Dia bilang, itu, anak saya suka bikin puisi. Suka bikin puisi. Nah, itu bagus. Nah, puisinya puisi apa, Bu? Puisi ngarang sendiri, apa puisi, dari mana inspirasinya? Oh, dia biasanya nonton, Pak. Dari nonton, kemudian dia tuangkan dalam bentuk puisi. Oh, nonton, baik. Nontonnya apa genrenya? Apa film horor, apa film tentang keluarga, apa film tentang spiritual, apa film tentang pengetahuan, atau apa yang dia tonton? Biasanya sih yang kaitan dengan spiritual. Oh, baik. Nah, kemudian saya mulai urai. Oke, berarti anak Ibu punya bakat connectedness. Kemudian dia membuat puisi, buat apa tujuan puisinya? Nah, dia suka memberi sebagai nasihat untuk temannya. Oke, itu berarti apa namanya? Spiritualizing ya, spiritual, memberikan nasihat kepada temannya. Saya lupa, tiba-tiba saya lupa. Nah, dari itu kemudian dirangkai-rangkai. Baik, Bu, kalau begitu ini yang Ibu bisa lakukan di rumah, ya. Yang Ibu bisa lakukan di rumah adalah coba Ibu cari di YouTube, ya, orang yang sudah membuat puisi, sudah punya karya puisi, dan dia bisa berbagi, ya, dia bisa berbagi. Nah, mungkin ada tips-tipsnya bagaimana membuat puisi yang menarik. Nah, coba ditonton, diajak anaknya nonton, kemudian Ibu menjadikan guide-nya itu, guidance-nya itu sebagai step by step program untuk anak Ibu. Nah, yang kedua, kemudian coba pertemukan dengan mentor atau kita sebutnya learning from maestro atau baguru. Kalau di Suro Merantau itu baguru istilahnya. Mencari orang yang bisa membimbing step by step-nya. Nah, dia menjadi mentor dari anak Ibu ini. Setelah itu, kita buat puisi beberapa judul dicetak, ya. Sekarang dengan teknologi digital printing kita bisa buat buku di 10 eksemplar misalnya, dan itu membuat dia jadi percaya diri. Jadi ini usianya 16 tahun anaknya ini. Jadi pada usia seperti itu sangat penting untuk dia merasa dirinya punya makna dalam hidup ini sehingga dia percaya diri. Nah, ketika dia percaya diri maka aspek-aspek perkembangannya akan segera bermunculan, segera berkembang gitu dengan begitu pesatnya. Nah, jadi dari situ, dari membimbing hanya lewat telepon aja, ya, tiba-tiba sang ibu alhamdulillah merasa tercerahkan. Oh iya ya, saya bisa lakukan itu. Jadi saya nggak perlu mengandalkan kepada pihak sekolah. Nah, jadi sekarang ini sebenarnya posisi atau situasi yang sangat menguntungkan buat para orang tua untuk mengenali lebih jauh potensi anaknya. Cuma memang perlu diskusi dengan orang lain, ya, perlu melihat, mungkin mengguidance, ya, apa yang perlu dilakukan. Kadang-kadang karena kita udah keseharian itu kita nggak nemu nih apa ya, nah, tapi kita nggak ditanya, dipicu, ada pertanyaan yang membimbing kita. Oh iya, ternyata ini. Nah, itulah Bu Sinta. Jadi kira-kira kalau apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah banyak sekali programnya. Nah, cuma memang bagaimana melihat bahwa kegiatan itu punya manfaat. Nah, itulah yang
Kalau kami di sekolah Tangerang itu berbagi ilmu pengetahuan dengan orang tua dalam hal diantaranya evaluasi anak. Jadi anak itu beraktivitas apa, itu apa manfaatnya dari segi apa perkembangan kecerdasan, ya kecerdasan ada multiple ya, ada 7 atau 8 kecerdasan. Dari segi tahapan perkembangan, dari segi bakat ya selalu ada hal yang bermanfaat dari setiap aktivitas. Jadi bukan cuma sekedar sekolah itu menyenangkan, tapi juga bermanfaat. Nah masalahnya orang tua itu belum punya kacamata untuk melihat bahwa kegiatan ini bermanfaat. Ngapain sih anak-anak manjat-manjat pohon ya, kemudian main sepeda mungkin selain fisik ya, selain kesehatan, apalagi manfaatnya. Nah, itu perlu ada ilmunya. Nah, di antara itu tentang bakat. Nah, sebenarnya ada 114 aktivitas itu yang bisa dijadikan panduan untuk memilih aktivitas anak ya. Misalnya gini, proyek memasak ya, proyek memasak itu ada beberapa kegiatan ya, dari mulai mencari ide ya, kemudian mencari detail idenya itu. Jadi itu masaknya apa, menunya apa aja, bahan-bahannya apa aja, berapa takaran, bagaimana cara masaknya. Kemudian membuat anggaran ya, perlu berapa uangnya untuk belanja. Kemudian nanti belanjanya itu perlu negosiasi ya. Kemudian memasaknya sendiri ya, memasaknya itu ada macam-macam lagi tuh, memprediksi, memperkirakan, menaksir dan seterusnya. Kemudian sampai menyajikan ya. Jadi ada banyak aktivitas dalam satu proyek memasak. Nah, itu contoh bisa dilakukan di rumah. Nah, setelah itu evaluasinya ayah bunda bisa tadi merekam, sebaiknya memang direkam proyek tadi itu. Kemudian nanti akan dilihat aktivitas anak selama dia proyek memasak itu. Misalnya dari sekian anak, mungkin punya 3 atau 4 anak, siapa yang punya ide membuat masak, menentukan masakannya, menentukan menunya siapa? Siapa yang kemudian mencari detail kandungannya? Siapa yang menawarkan diri untuk berbelanja? Siapa yang sukanya masak? Siapa yang sukanya ini menyiapkan perlengkapan dan beres-beres? Ya, siapa yang sukanya masak, makannya doang, misalnya kan gitu. Nah, itu kan dari situ kita bisa lihat ya bakat masing-masing. Walaupun itu baru cuplikan itu namanya observasi. Kita mengobservasi sebagian-sebagian kejadian untuk menemukan, bisa menyimpulkan nantinya kalau dikumpulkan sekian lama, kira-kira bakat anak kita itu apa. Seperti itu, Bu Sinta. Iya, iya. Iya, sangat menarik ya. Tentu sahabat cerdas semua banyak pertanyaan ya ataupun komentar. Silakan nanti bisa tulis di kolom komentar ataupun usulan ya dari tema-tema yang akan kita bahas selanjutnya. Tentu menarik dan tidak tuntas untuk bahasan mengenai tema bakat ini ya. Jadi silakan nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, sangat menarik tadi yang disampaikan. Jadi dengan memahami potensi kekuatan anggota keluarga ya, dan dengan memberikan fasilitas yang lengkap ya dalam hal ini dalam memberikan beragam aktivitas ya, banyak aktivitas beragam, bertemu banyak orang dan berulang-ulang ya, sehingga anak menemukan tadi activity yang memang membuat dia enjoy, juga isi mudah buat dia dan hasilnya excellent ya. Tadi seperti Pak Andi sampaikan, bahkan next ke depannya mungkin bisa earn ya, bisa produktif. Nah, Pak Andri, ini untuk menutup perbincangan kita ya untuk siang kali ini, mungkin Pak Andri ada closing statement untuk sahabat cerdas semua supaya bisa memanfaatkan saat yang tepat membersamai anak-anak kita di rumah ya, sehingga saat yang tepat untuk lebih mengenal potensi dan kekuatan, sehingga dari potensi itu bisa menjadikan keluarga kita produktif. Ya, silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Bu Sinta. Jadi ayah bunda sekalian, masa pandemi ini adalah masa emas bagi kita untuk mengenali seluruh dimensi anak-anak kita. Kalau sebelumnya kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, nah ini sebenarnya teguran dari Allah bahwa sebenarnya yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah SWT bukanlah guru, bukanlah sekolah, tapi nanti yang diminta pertanggungjawaban adalah kita para orang tua tentang pendidikan anak kita. Nah, sehingga saat inilah kita mulai kembali mengembalikan peran masing-masing. Ya. Jadi guru di sekolah itu adalah membantu orang tua memenuhi kewajibannya. Tapi kewajiban mendidik ini tetap ada di orang tua. Nah, ini kembali kepada kita.
Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan momentum ini untuk menyisir apa yang selama ini kurang dari kita. Nah, misalnya begini, saya lakukan di rumah itu setiap maghrib itu baca Quran bergantian ya, satu halaman, kemudian mengupas beberapa ayat. Nah, dari situ kemudian saya temukan, oh ya ada hal yang kurang dipelajari anak-anak saya di sekolah. Oh misalnya wudunya kurang rapi. Oh sepertinya bacanya kurang lancar. Pengetahuan tentang beberapa aspek itu belum. Oh, itu kan kita jadi tahu dari program cuma sebentar aja. Paling itu nggak sampai 30 menit. Jadi dari maghrib ke isya kan nggak, ya kira-kira 30 menit lah itu waktu untuk kita sebutnya majelis keluarga. Nah, itu adalah contoh buat saya itu saya ingin memastikan bahwa kewajiban saya mengajarkan anak-anak saya dalam hal yang dianggap penting itu nggak kelewatan gitu, nggak terlepaskan ya. Jadi kita sisir lagi apa yang kurang ya, pemahaman terutama berkaitan dengan hubungannya antara kita dengan Allah SWT. Jadi pengetahuan agama utamanya ya, tapi kemudian dikait-kaitkan dengan kehidupannya. Bagaimana kalau nanti teman kamu ternyata nauzubillah min dzalik ya ada yang LGBT, ya, bagaimana sikap kamu? Nih pertanyaannya kepada anak saya yang sudah kuliah. Ya, bagaimana kalau nanti teman kamu ada yang mengolok-olok agama, ya begitulah yang nggak pas gitu ya. Nah itu bagaimana pendapat kamu? Nah itu di dialog itu dilakukan di sesi majelis keluarga itu. Nah saya kira saya punya keyakinan para ayah bunda pun juga begitu ya. Kalau anaknya masih TK, masih SD apalagi sangat nikmat ya, menikmati kelucuan Ananda, kemudian menikmati kebersamaan kita dengan Ananda luar biasa ya. Saya lihat di grup kelas itu dari TK, SD, kelas 1, kelas 2 itu seru ya. Tapi kalau makin besar memang interaksi dengan orang tua sudah semakin berkurang karena anak sudah bisa mandiri ya. Nah, itu dinikmatilah masa-masa seperti ini. Kita juga tidak pernah menduga sebelumnya akan jadi seperti ini, tapi pasti ada hikmahnya. Nah, jadi mari kita manfaatkan situasi yang jarang ini supaya kita lebih kenal satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa kenal potensi anak kita semuanya. Saya kira itu, terima kasih atas kesempatannya, Bu Sinta, luar biasa. Mudah-mudahan ayah bunda semua dalam keadaan sehat, bahagia, Ananda juga optimal ya di rumah ya bersama ayah bunda. Guru terbaik. Ya, luar biasa. Jazakallah khair Pak Andri atas sharingnya yang luar biasa. Semoga kita semua sebagai orang tua bisa menjadi orang tua hebat yang bisa mendampingi putra-putrinya saat ini adalah waktu emas ya, saat yang tepat yang harus kita syukuri. Jadi di tengah musibah ujian yang Allah berikan selalu ada hikmah di dalamnya, dan semoga kita bisa menjadi pemenang saat ini, menjadi kupu-kupu nanti setelah melewati masa pandemi ini dengan keluarga yang lebih harmonis, anak-anak yang lebih berkembang potensi dan bakatnya, dan tentu saja kita menjadi hamba-hamba Allah yang makin pandai bersyukur. Demikian sahabat cerdas semua, saya dengan Bunda Sinta, sampai berjumpa lagi di acara Ajahra Bijang Cerdas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.